Jadi, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, udah siap belum untuk belajar? Siap. Ya, kira-kira siapa nih teman kalian yang udah hadir hari ini? Jaki, Bu. Kemana tuh Jaki? Kata mamanya sakit. Sakit apa? Nggak tahu, katanya sakit. Selain Jaki siapa? Willy Bu lagi sakit. Sakit juga. Ya. Terus ada lagi nggak? Udah kayaknya Bu nggak ada. Ya, kalian udah siap belum untuk belajar hari ini? Sudah. Udah pada sarapan? Sudah. Kenapa belum? Kalian ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Apa Bu? Ya, jadi kita akan membahas salah satu kearifan lokal Subak dalam mengelola sumber air. Oke ya. Oke. Jadi di sini kalian ada yang tahu nggak sih apa itu Subak? Coba Fajar boleh bisa dibacakan apa itu Subak? Ya, subak itu kearifan lokal masyarakat Bali dalam bidang pertanian, di mana subak ini merupakan sistem irigasi tradisional yang mengatur tata di air sawah. Subak merupakan organisasi masyarakat adat yang telah dijalankan sejak abad ke-11. Subak ini sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khususnya mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Keberadaan subak ini merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trita Karana. Ya betul ya. Nah, jadi Subak ini salah satu kearifan lokal di budaya Bali di daerah Bali, di mana ini juga diakui oleh dunia ya. Di sini ada manajemen atau mengatur tentang pengairan atau irigasi sawah. Nah, di sini juga ada berdasarkan pada filsafat hidup Trita Karana yang mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan sang penciptanya. Nah, jadi antara tradisi Subak dengan lingkungan sangat berkaitan, di mana tradisi Subak ini yaitu kayak apa ya? Nah, jadi Subak ini filtrasi air memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem dari pengelolaan sumber daya hingga dukungan terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan tanah. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan. Jadi antara tradisi Subak ini dengan lingkungan itu sangat berkaitan, di mana Subak ini kan sebagai filtrasi air ya. Dan filtrasi air ini sangat berkaitan dengan lingkungan. Oke, di sini kita bakal bahas konsep lingkungan, di mana lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi, dan beberapa besar komponen lingkungan ini dapat mempengaruhi dengan luar. Di sini juga ada komponen utama lingkungan ya, ada yang bisa membacakan? Ya boleh Sally. Jadi biotik, komponen biotik adalah komponen hidup yang ada di alam yang meliputi semua makhluk hidup terdiri dari semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad lainnya. Nah, biotik itu merupakan seluruh unsur yang tak hidup terdiri atas benda-benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya, dan sebagainya. Ya betul. Nah, jadi komponen biotik itu komponen hidup, bisa kayak makhluk hidup. Makhluk hidup contohnya apa aja? Ada hewan, ada manusia, ada
dua faktor ya, ada faktor alam dan faktor manusia. Nah, di sini ada faktor alam yang tadi udah disebutkan sama Muftiha. Kalau faktor alam itu faktor yang dapat menimbulkan kerusakan antara lain gunung meletus, gempa bumi, angin topan, kemarau panjang, banjir, dan kebakaran hutan. Ada yang tahu nggak kalau misalnya faktor manusianya itu apa? Buang sampah sembarangan Bu. Ya betul. Terus ada lagi nggak? Penebangan pohon sembarangan kayak fajar. Iya, iya nggak boleh ya. Ya oke. Jadi faktor manusia itu ada kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, misalnya membuat limbah, ada limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, terus juga banyak lah. Terus ada juga membuang sampah sembarangan, itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Ya anak-anak. Oke. Nah, pencemaran, sekarang pencemaran itu ada dua. Ada apa aja anak-anak? Udara dan air. Ya betul, ada pencemaran udara dan pencemaran air. Nah, di sini ada pencemaran udara ya. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Nah, penyebab pencemaran udara dan faktor adalah contohnya ada aktivitas gunung berapi, terus juga yang mengeluarkan abu vulkanik dan gas vulkanik. Terus ada juga kebakaran hutan, terus juga ada kegiatan mikroorganisme. Nah, polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, terus juga debu dan gas. Nah, penyebab polusi udara yang kedua adalah faktor manusia dengan segala aktivitasnya, gitu ya. Nah, kalian ada yang tahu nggak apa saja penyebab dari pencemaran udara? Polusi. Apa? Kendaraan. Debu. Ya betul ya teman-teman, yaitu penyebab pencemaran udara antara lain ada kebakaran hutan, asap limbah pabrik, asap kendaraan bermotor, serta letusan gunung berapi ya. Nah di sini juga ada pencemaran air. Pencemaran air dapat diartikan sebagai suatu perubahan pada di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Nah, perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air sehingga ke tingkat yang membahayakan, sehingga air tidak bisa digunakan sesuai peruntukannya. Nah, kalian ada yang tahu nggak apa saja dari penyebab pencemaran air? Suka buang sampah sembarangan Bu. Ya betul ya, suka membuang sampah sembarangan. Ada lagi nggak? Limbah rumah tangga Bu, itu biasanya jadi salah satu faktor penyebab dari pencemaran air. Iya betul ya, limbah rumah tangga juga berpengaruh sangat besar dalam penyebab dari pencemaran air. Nah di sini betul yang tadi kata Fajar, penyebab pencemaran air yaitu ada membuang sampah sembarangan, terus juga limbah industri atau pabrik-pabrik yang dibuang tidak melalui ke tempat penampungannya, terus juga ada limbah domestik atau limbah rumah tangga. Nah di sini ada video pencemaran air
mungkin udah ya, cukup sampai di situ videonya. Kita lanjut ke LKPD. Nah, di sini kan sudah ada LKPD, kalian boleh buka HP-nya terus scan barcode yang ada di depan ya teman-teman. Atau enggak udah Ibu kirimkan via WA grup ya. Oke, sini kita masuk ke LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Kerja peserta didiknya ya anak-anak. Nah, jadi di sini nanti kita udah Ibu kirim di grup juga ya tentang kelompok-kelompoknya, siapa aja, ada berapa kelompoknya. Nanti kalian bisa dicek di WA grup. Oke, anak-anak. Nah, di sini ada formatnya, ada nama, kelas sama kelompoknya. Terus ada capaian pembelajaran yang akan kita capai, yaitu mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, next kita di sini ada orientasi masalah, di mana kearifan lokal Subak di Bali berkaitan dengan interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya, ya kan? Nah, khususnya dalam pengelolaan sistem irigasi yang berbasis pada nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan. Subak adalah sistem pengelolaan irigasi tradisional yang melibatkan petani untuk mengelola air secara bersama-sama dengan prinsip gotong royong serta memperhatikan keseimbangan ekologis. Nah, di sini juga udah Ibu letakkan video ya. Nanti kalian bisa langsung cek aja videonya untuk memahami materi yang ada di dalamnya ya. Terus di sini juga kalian disuruh berdasarkan yang kamu ketahui dari video tersebut, buatlah rumusan masalah. Terus juga berhubungan dengan gambar atau video yang sudah Ibu berikan. Nah, karena Subak itu berkaitan sama filtrasi air, di sini kita akan membuat alat filtrasi air sederhana ya. Nah, di sini kita bakal melakukan penyelidikan atau melakukan kegiatan membuat alat filtrasi air sederhana. Ya, dan bahannya boleh lihat tolong bacakan. Oh, yaudah. Di sini ada alat bahannya yang bakal kita butuhkan. Dari Fajar boleh membacakan. Ya, yang pertama itu ada pasir yang sudah dibersihkan, begitu ada arang, begitu ada tawas, tempat serat kelapa, keringan kecil karena ada botol plastik, dan ketujuh ada gelas plastik. Ya, jadi anak-anak di sini kita membutuhkan alat dan bahan, yaitu pasir yang sudah dibersihkan, arang, tawas, serat kelapa, kerikil, botol plastik, dan gelas plastik. Nah, di sini juga ada langkah kerja atau prosedur kerja yang bakal kita lakukan. Ada beberapa langkah dan Ibu sudah meletakkan scan barcode cara untuk membuat alat filtrasi air. Jadi kalau misalnya kalian agak sedikit bingung atau rancu dengan langkah-langkah yang tertera di LKPD, Ibu sudah membuat scan barcode. Jadi kalian tinggal lihat di sana, ada videonya ya. Terus di sini juga bakal ada pengembangan yang kalian lakukan, pengembangan dan menyajikan hasil yang kalian lakukan dari percobaan. Terus di sini juga ada kalian menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian dari masalah. Nah, jadi kalian di sini nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, dijawabnya kapan, Bu? Nah, dijawabnya juga itu setelah melakukan percobaan. Terus di sini juga ada setelah melakukan percobaan, jadi kalian menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil percobaan, seperti itu. Terus juga setelah itu di sini ada laporan untuk dari percobaan yang telah kalian lakukan, ada sistematik laporannya. Terus juga ada pengumpulan vlog atau video gitu. Jadi anak-anak semua kita bakal melakukan pembuatan filtrasi air sederhana, tapi nggak di sini. Ini Ibu jadikan PR, tapi kalian juga harus melengkapi laporan dan juga membuat vlog video gitu. Pengumpulannya kapan, Bu? Nah, pengumpulannya itu 2 minggu dari sekarang. Iya, jadi nanti setiap minggunya kalian
buat gitu. Ada yang ingin